Mungkin karena sudah merasa kepepet ya, Anies pun jadinya malah seakan meminta bantuan atau boleh dibilang mengemis dari para pendukungnya untuk dicarikan partai yang mau mengusung Anies. Inilah yang dia lakukan ketika para pendukungnya mendatangi rumahnya pada hari Rabu lalu itu, tanggal 24 Agustus. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Tidak bisa dipungkiri bahwa suhu politik makin memanas menjelang 2024. Apalagi tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai, dan yang paling seru adalah soal calon presiden. Survei-survei soal elektabilitas capres bahkan sudah ada sejak akhir tahun 2019. Nampaknya banyak orang mau jadi capres ya. Mantan menteri, pensiunan jenderal, bahkan yang gak jelas kayak Rocky Gerung pun pingin jadi presiden. Tentu saja hasil berbagai survei itu akhirnya mengerucut. Ada 3 nama yang selalu berada di urutan atas, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Fokus kita kali ini adalah melihat persaingan antara Anies dan Ganjar. Karena keramaian para pendukung keduanya ini sangat menarik untuk dicermati ya. Kalau dulu pasca Pilpres 2019, seingat saya, pendukung Anies lebih terlihat. Ada deklarasi-deklarasi pencapresan Anies di berbagai daerah. Kalau sekarang, para pendukung Ganjar yang makin terlihat, makin banyak dan makin militan. Bahkan para pendukung Ganjar sudah mulai menggelar deklarasi Ganjar Capres di kandang Anies di Jakarta. Kita akan membandingkan kegiatan deklarasi Capres di antara kedua kubu pendukung yang digelar di Jakarta dalam beberapa bulan terakhir ini. Pada bulan Juni lalu di Hotel Bidakara Pancoran, digelar acara deklarasi pencapresan Anies oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Majelis Sang Presiden. Acara ini cukup jadi berita karena adanya atribut HTI yang dikibarkan di acara tersebut, serta informasi bahwa kelompok pendukung Anies itu terdiri dari ex-HTI dan ex-napi teroris. Sehingga deklarasi pencapresan Anies ini malah mengundang banyak pertanyaan dan sentilan dari publik. Kemudian, pada tanggal 20 Agustus lalu, sekelompok relawan yang menamakan dirinya Berani 1 secara resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Anies sebagai Capres 2024. Acara ini digelar di Gedung Juang 45 Menteng. Dalam pencarian singkat di Google, saya hanya menemukan 2 gelaran acara deklarasi Capres oleh para pendukung Anies di Jakarta. Selebihnya dilakukan di luar daerah ya, seperti di Ambon, Kudus, dan Banyuwangi. Ada lagi soal klaim Anies pada bulan Juni lalu. Masih pada ingat nggak ya? Waktu itu beredar sebuah video di medsos. Dalam video itu, Anies mengaku didatangi oleh para warga miskin, termasuk para tukang becak, yang memintanya untuk ikut memikirkan negara. Kata Anies sih, mereka tidak menyebutkan soal calon presiden, tapi katanya jangan hanya memikirkan Jakarta. Ya anggap sajalah ini juga momen penting seperti sebuah deklarasi capres gitu ya. Kali kedua Anies didatangi oleh warga masyarakat terkait soal Nyapres adalah pada hari Rabu lalu, tanggal 24 Agustus. Sekitar ratusan warga dari berbagai daerah, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat mendatangi rumah Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Intinya mereka meminta Anies untuk bersiap menerima undangan ke berbagai daerah setelah nanti habis masa jabatan sebagai gubernur. Tujuannya ya apalagi kalau bukan buat nyapres. Kan jadi lumayan banyak ya momen Anies diminta nyapres oleh para pendukungnya. Nah, bagaimana dengan para pendukung Ganjar? Dalam bulan Agustus saja ada lumayan banyak acara oleh para pendukung Ganjar yang bisa dikategorikan sebagai deklarasi pencapresan. Seperti yang digelar oleh para milenial se-Jabodetabek di Bogor pada tanggal 13 Agustus lalu. Ada berbagai acara yang mereka gelar seperti penanaman pohon, festival musik, dan bazar UMKM. Agenda acara didasarkan pada program-program yang dijalankan Ganjar selama memimpin Jawa Tengah. Kemudian pada tanggal 15 Agustus,
kolaborasi Warteg Indonesia atau Kowarteg ya, pendukung Ganjar, bersama para sopir bajai di daerah Tebet Barat, Jakarta Selatan, menggaungkan pencapresan Ganjar Pranowo. Karena Ganjar dinilai mengayomi masyarakat kecil. Lalu pada tanggal 20 Agustus, sekelompok ibu-ibu dari komunitas senam di Jatinegara bersama relawan Ganjar juga menggelar deklarasi dukungan terhadap Ganjar jadi capres di 2024. Setelah itu, ratusan supir truk di kawasan Tanjung Priok juga menggelar deklarasi serupa. Deklarasi para supir truk ini dimeriahkan dengan konvoi mengitari kawasan Tanjung Priok dan sekitarnya. Besoknya, pada tanggal 21 Agustus, deklarasi Ganjar Presiden juga digaungkan oleh sekelompok emak-emak militan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan komunitas kurir di Tomang, Jakarta Barat. Ini ada 2 acara gitu ya. Masih ada? Masih dong. Juga pada tanggal 20 Agustus, relawan yang menamakan diri Sri Kandi Ganjar bersama para warga Rusunawa Marunda menggaungkan dukungan terhadap Ganjar sambil menggelar acara lomba 17-an di sana. Dan yang terakhir adalah acara doa bersama pada hari Minggu kemarin tanggal 28 Agustus di Kemayoran yang dihadiri oleh sekitar 15.000 orang. Terdiri dari para ulama, ustadz, habib, majelis taklim, mubalik, dan santri se-Jabodetabek. Salah satu doa yang dipanjatkan adalah aspirasi Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI di 2024. Sepertinya lebih banyak kegiatan yang digelar oleh para pendukung Ganjar ya, ketimbang para pendukung Anies. Acaranya pun lebih meriah dan aman gitu ya, seperti senam, lomba 17-an, dan doa bersama. Nggak ada itu atribut-atribut dari ormas terlarang. Publik juga tahu kok bahwa Ganjar kan seorang nasionalis yang dengan tegas melarang, menolak radikalisme dan paham khilafah. Mereka yang ikut menggaungkan pencapresan Ganjar terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, penjual di warteg, sopir bajai, sopir truk, emak-emak, warga biasa gitu ya. Dan Ganjar pun tidak pernah mengeluarkan klaim bahwa dirinya diminta nyapres oleh kelompok masyarakat. Kayak Anies ya, yang ngakunya diminta nyapres oleh para warga miskin termasuk tukang beca. Kalau para relawan menggelar berbagai acara, yaitu kan hak masing-masing ya, asalkan selalu mentaati aturan, yang saya yakin pasti akan jadi perilaku para pendukung Ganjar, sesuai dengan yang didukung, taat pada aturan. Kalau Anies, dia sendiri suka nabrak-nabrak aturan. Gimana mau ngarepin para pendukungnya taat dan tertib? Nah, itu kan sudah ada contoh yang tak terbantahkan ya, dari kasus yang menyebabkan sang imam besar di penjara, ya kan? Saya kira pergerakan para pendukung Ganjar di Jakarta ini sudah mulai mengkhawatirkan buat Anies. Ya karena kerjaan Anies sendiri ya hanya menghias wilayah-wilayah tertentu, kerjaan yang bersifat kosmetik. Seperti yang terakhir ini kan wajah baru Kota Tua ya, barusan diresmikan oleh Anies. Proyek ini menelan biaya 65 miliar rupiah loh. Sementara masih banyak kebutuhan primer warga Jakarta yang belum dipenuhi Gubernur Anies. Seperti rumah yang layak, toilet, septic tank, dan air bersih. Wajar dong kalau warganya sekarang lebih melirik ke Ganjar ketimbang Anies. Sementara itu, kalau mau nyapres kan pasti butuh dukungan partai politik. Ganjar kan sudah jadi kader partai. Dengan elektabilitas yang tinggi, saya yakin partainya Pak Ganjar akan sangat mempertimbangkan dirinya dalam hal capres. Tinggal menunggu keputusan aja gitu kan ya. Sedangkan Anies tidak punya partai. Partai Nasdem yang awalnya mendukung Anies, elektabilitasnya malah turun gara-gara mendukung Anies. Karena ditinggalkan oleh para pemilih nasionalis. Nah, gimana itu? Bikin jalan makin sempit buat Anies mendapat dukungan dari partai-partai nasionalis. Padahal sudah banyak kali diteriakin presiden kan sama pendukungnya. Jangan-jangan sudah bikin Anies pusing kepala nih ya. Di kandang sendiri di Jakarta, kok makin banyak pendukung Ganjar yang makin terlihat dan makin militan. Ya masa Anies dikalahkan oleh Ganjar di Jakarta?
makin rusak dong citranya. Jangan sampai seperti kejadian di Pilpres 2019, di mana kubu yang didukung Anies, yaitu Prabowo, malah menderita kekalahan di Jakarta dari kubu Jokowi. Waduh, gimana ini? Mungkin karena sudah merasa kepepet ya, Anies pun jadinya malah seakan meminta bantuan atau boleh dibilang mengemis dari para pendukungnya untuk dicarikan partai yang mau mengusung Anies. Inilah yang dia lakukan ketika para pendukungnya mendatangi rumahnya pada hari Rabu lalu itu, tanggal 24 Agustus. Yang tadi sudah saya sebutkan ya. Mereka dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Salah seorang wakil dari para pendukung Anies itu menceritakan percakapannya kepada media. Katanya ketika Anies ditanya apa langkah selanjutnya terkait dukungan mereka untuk pencapresan Anies, maka Anies pun menjawabnya dengan meminta mereka untuk membantu meyakinkan partai politik di daerah masing-masing untuk mendukung Anies. Jadi, Anies ini menyuruh para pendukungnya untuk mendekati dan mempengaruhi partai politik agar mengusung Anies jadi capres. Loh, kok kayak nyuruh ya atau minta gitu ya? Kan yang mau nyapres dia sendiri. Kenapa bukan dia sendiri yang meyakinkan partai? Apakah Anies sudah nggak pede untuk mendekati partai, mencari dukungan? Udah desperate, udah hampir putus asa gitu. Karena belum juga dapat dukungan yang pasti dari partai politik. Kan masih ada Demokrat dan PKS tuh. Oh, kalau Demokrat dan PKS sih maunya kader mereka sendiri yang jadi presiden. Sedangkan Anies paling jadi cawapres dong. Masa jadi wakilnya AHY gitu? Padahal dulu di Pilgub DKI Jakarta kan Anies mengalahkan AHY. Gengsi dong kalau nanti maju hanya jadi cawapresnya AHY. Ribet ya kalau jadi Anies. Selalu dari kura-kura.